siang hari ini kita berjumpa lagi di podcast Bibir Manis. Pada hari ini saya Mr. Ocat, tepat di sebelah kiri saya sudah ada tamu dari Duta Budaya FISIP, yaitu Mbak Silvi. Ya, Mbak Silvi ya. Mbak Silvi ini saya baca CV-nya adalah suka nyanyi. Nanti kita dengerin nih guys ya, Mbak Silvi ini nyanyi ya. Maka dari itu nanti jangan di-cut dulu, jangan di-pause dulu. Nanti pas nonton video podcast ini tonton sampai akhir. Oke. Mbak Silvi silahkan disapa dulu Mbak Silvi, teman-teman podcast Bibir Manisnya. Halo, selamat siang semuanya teman-teman podcast Bibir Manis. Kenalin singkat. Oke, saya perkenalkan dulu ya. Nama saya Sylvia Devi. Saya berasal dari Bekasi dan saya berkuliah di UTM. Kayaknya merasa happy banget ada kuliah di sini. Iya, di happy aja ya Pak ya. Karena kan bertemu dengan dosen Pak Ocat, jadi kita happy. Oke, Mbak Silvi asal Bekasi ya Mbak Silvi Iya. ya. Oke, Mbak Silvi dulu itu SMP di mana tempatnya? Kecamatan apa? Kelurahan apa? Kalau kecamatan sama kelurahan, saya nggak tahu deh Pak. Cuma yang saya tahu SMP Negeri 2 Kota Bekasi itu dekatnya Unisma, Universitas Islam 45 di Bekasi. Itu di dekat situ. Salah satu ya, for your information. Saya sebenarnya bela Pak. Yang salah satu sekolah SMP favorit terbaik di Bekasi. Keren. Iya keren Pak, tapi kuliahnya di sini ya Pak. UTM kan keren. Iya keren juga, keren banget. SMP favorit. Iya SMP favorit. Ceritanya nih agak flexing dikit ya Pak ya. Gak apa-apa kan Pak? Gak apa-apa. Kan suatu pencapaian ya Pak. Kalau Iya. pencapaian itu kan gak apa-apa kita sharing kan ke teman-teman semuanya biar jadi motivasi. Betul. Kata Kiai juga seperti itu. Sudah saatnya kebaikan itu diumumkan, dimaklumatkan. Gimana sih ceritanya bisa akhirnya masuk ke SMP favorit? Dulu SD-nya rajin ya? Kalau SD-nya rajin sebenarnya enggak ya Pak. Saya malah dulu justru saya jarang masuk Pak. Tapi saya nggak tahu ya Pak kenapa saya bisa ranking 1 terus SD ini. Saya nggak ada beres, nggak ada bohong, nggak ada apa ya Pak. Jadi saya SD tuh, jadi cerita SD nih Pak. Iya. Jadi saya SD itu deket rumah ya Pak. Nah terus karena deket rumah banget. Deket rumah Pak. Jadi rumah saya di blok C. Nah SD saya di blok B, beda satu blok aja. Di perumahan? Iya, Ada SD di perumahan. Iya, ada SD. Jadi saya di situ. Nah, emang dari kelas 1 tuh saya kadang kalau lagi malas sekolah kayak saya bilang sama Pak kayak, "Pak, aku lagi nggak mau sekolah ya." Gitu. Terus nanti kadang saya cari-cari alasan gitu, "Pak, aku sakit deh kayaknya panas deh, coba deh pegang deh anget gitu kan." Papa pegang gitu kan. Ya emang anget. Ya namanya manusia ya anget. Kalau misalnya dingin kan meninggal. Enggak, kayaknya ini beda Pak. Itu angetnya beda gitu, kayaknya sakit gitu. Nah, akhirnya Papa oke lah dibolongin gitu. Sering nggak masuk terus, tapi yang aku kaget juga sih Pak, ya karena aku dapet ranking gitu loh, dapet ranking. Nah sampai teman-teman tuh ada yang bilang gini, Silvi tuh nyogok karena dapet ranking terus gitu kan. Terus aku kayak nyogok, papa aku dari mana nyogok? Terus abis itu kayak ngapain SD aja nyogok gak sih Pak? Kayak buat apa gitu loh SD dong nyogok gitu kan? Nah udah seperti itu, ya udah ranking terus akhirnya puji syukur juga name saya itu kan SD tuh UN ya. Nah, name saya itu tertinggi kedua di SD. Jadi pertamanya tuh sebenarnya ini ya, saya menerapkan prinsip law of attraction sih di SD ya. Mungkin dari SD saya sudah menerapkan. Jadi dulu pas SD tuh saya pernah sharing. Kamu SD tuh udah pernah dengan law of attraction? Keren. Enggak kenal. Setelah sekarang baru saya pelajari. Oh ternyata dulu tuh aku pas kecil tuh udah paham kali ya sama yang namanya law of attraction itu. Istilahnya baru iya, tahu sekarang. baru tahu sekarang. Karena dulu pas kecil tuh aku pernah gini sama papa. Pak, apa sih SMP terbaik di Bekasi? Aku bilang gitu kan. Apa SMP paling favorit di Bekasi? Terus papa bilang SMP 1 sampai SMP 2. Kalau kamu bisa masuk situ, papa acungin jempol sama. Karena papa awalnya tuh kayak mungkin merasa karena saya jarang masuk sekolah ya gitu. Jadi ayo coba buktiin sama papa gitu. Terus aku bilang lihat aja nanti aku masuk kok ke SMP 2. Aku tuh kalau gitu ngomong sama papa. Terus dia bagus kalau saya masuk. Nah aku nggak tahu ke SMP 2 tuh di mana. Nah, sampai akhirnya nembuk nggak lah kan, waktu itu nembuk
itu berarti rata-rata 9. Papa ngasih tahu lah sama aku ngasih tahu apa, aku 27 gitu kan, ini bisa nggak masuk sama SMP favorit yang aku pernah tanya sama papa. Oh bisa gitu, papa seneng dong. Akhirnya diajak nih sama papa ke SMP 2 tuh naik motor. Kok nggak nyampe ya, jauh banget gitu. Terus pas udah nyampe emang besar sekali sekolahnya, besar banget dengan 4 pilar. Aku masuk lah kan, Pak kayaknya aku nggak jadi deh mau masuk sekolah ini. Emang kenapa? Jauh banget Pak, kan biasanya sekolah dari SD yang samping rumah jalan kaki, tiba-tiba nemu SMP yang jauh banget. Enggak ya Pak, jauh banget Pak, udah kayak ini aku nggak kuat. Terus Papa bilang enggak ini bagus, karena Papa emang dia juga sangat mendukung dalam hal pendidikan. Dia tuh jadi kayak nanti kamu Papa kasih tahu, nanti naik angkot nih sekali dari sini. Wih, dia ngejelasin angkotnya aja 3 kali naik angkot tuh Pak, ngomong-ngomong jauh banget kan. Berarti saya udah berarti saya tua di jalan dong SMP gitu kan, nangis sama Papa pas sampai rumah. Enggak Pak, aku nggak mau sekolah di SMP dulu, aku nggak jadi. Loh tadi kamu dulu bilang kamu nggak masuk situ. Ya karena aku nggak tahu kalau itu jauh gitu kan, biasa itu. Akhirnya berantem lah sama Papa, bilang aku mau masuknya SMP 8 deket rumah soalnya. Bekasan kakak kan, aku punya kakak juga dulu SMP dia SMP 8 dekat gitu. Bilang enggak Pak, aku maunya di situ. Enggak, kamu harus di situ karena kamu bisa gitu. Karena kan kakak dulu nggak bisa. Kamu jangan menyia-nyiakan kesempatan, itu tuh salah satu kesempatan dari Tuhan gitu kan. Kamu tuh harus bisa masuk situ. Terus akhirnya ikut Papa mendaftarin sampai selesai, sampai lama banget kita nungguin, sampai takut namanya kegeser karena kan favorit banyak tuh dari mana-mana gitu, name-nya gitu kan. Terus Papa nungguin lah, aku nangis sampai aku tuh malah terbalik, aku berdoanya sama Tuhan semoga aku nggak diterima dong di sini biar aku bisa masuk di SMP 8. Aku jadi kayak terbalik gitu kayak ya udahlah, akhirnya keterima tuh nangis bukan karena seneng Pak, tapi kan ya Allah 3 tahun gue jauh-jauh nih berangkat nanti tiap hari naik angkot 3 kali gitu kan. Udah akhirnya ya masuk situ dengan name terendah. 27 tuh masuknya name terendah di situ. Aku urutan 184 dari 200 kalau nggak 200 sampai 196 gitu waktu itu. Jadi aku udah hampir bawa gitu. Jadi masuknya kelasnya juga masuk kelas pertama itu 86. Jadi kan sesuai dengan rank kan kalau masih sampai SMP. Jadi agak belakang masuknya baru di rolling. Lebih konkretnya tadi yang dinamakan teori law of attraction apa di mana? Law of attraction itu salah satu teori di mana kita tuh menanamkan prinsip bahwa pikiran kita ini kan ada ya nyambungnya dengan alam. Jadi ketika kita berpikir bahwa saya bisa lakukan dan saya pasti dapat, alam pun akan menyetujui dan akan ikut menarik gitu. Jadi bahasa sebenarnya sugesti. Iya, kita mensugestikan kepada alam, jadi alam pun ikut tarik menarik dengan apa yang kita pikirkan, seperti itu Pak. Nah, kalau disambungkan dengan teori yang kamu sudah pelajari di psikologi, apa namanya? Itu law of attraction itu salah satu teori dari psikologi. Iya. Tepatnya ke psikologi apa? Psikologi klinis. Iya, karena maksudnya itu kan alam bawah sadar ya Pak. Secara nggak langsung kan ketika kita berpikir bahwa saya bisa, nah secara langsung kan alam juga mendukung dan kita pasti kayak kalau untuk bisa dapetin itu saya juga harus ada usaha dong pastinya gitu kan. Saya kan pengen ini gitu. Jadi ya itu juga dikaitkan dengan psikologi spiritual karena kan gimana keterkaitan kita sama Tuhan, kepercayaan kita sama Tuhan juga. Jadi ya ada nyambungnya juga gitu Pak. Gitu. Oke, lanjut ke SMP. SMP ngapain aja? SMP saya nggak ngapain, cuman belajar aja. Udah nggak ada ikut organisasi, nggak apa. Saya tuh baru aktif itu ketika SMA itu juga kelas 3 itu pun cuma ikut school dance. Udah selesai itu, udah males gitu kan, udah kayaknya keganggu di belajar saya gitu, udah selesai. Baru saya aktif lagi pas saya kuliah. Itu pun saya targetkan bahwa saya semester 6 udah harus berhenti karena saya semester 6 mau fokus ke seminar bidang proposal. Jadi semua saya cut off untuk urusan-urusan organisasi, untuk urusan kedutaan segala macam itu saya hentikan sih. Kayak gitu. Tapi dulu masa puber SMP apa SMA? Saya puber SMP. Udah punya pacar loh? Enggak, saya nggak punya pacar SMP. Cuman saya suka-suka aja. Saya SMP polos banget kali ya Pak. Saya nggak tapi suka cuman jangan sampai orangnya tahu gitu. Kalau orangnya tahu tuh saya kayak malu gitu. Cuman pas baru mulai pacaran tuh saya baru berani pacaran SMA kelas 2. Karena emang papa kan agak keras juga ya.
sama pendidikan. Jadi dia pengen ya kalau pendidikan fokus gitu, jangan di lain-lainin gitu. Jadi baru dikasihnya cewek itu SMA itu pun masih backstreet gitu, masih di build. Cuman emang orang tua kan feelingnya kuat ya, pasti tahu lah anaknya udah jatuh cintaan. Emang apa sih tanda-tandanya orang jatuh cinta? Tanda-tanda orang jatuh cinta ya kalau dulu ya Pak, zaman SMA mungkin beda ya. Orang merasakan jatuh cinta itu kan range Itu masuk dalam ada teori psikologi. ada itu ada. Jadi range usianya kan beda. Mungkin kita pas SMP kita kalau jatuh cinta sama orang tuh cuma ngeliat dia aja kayak ya ampun ih seneng banget gitu, atau dia masuk sekolah aja tuh kita seru gimana gitu kan Pak. Nah mungkin SMA udah beda, yang namanya kayak gitu udah biasa, kita mulai ada dong peningkatan yang namanya kita butuh aktualisasi, kita butuh pengakuan, kita juga butuh ya jalan bareng, orang-orang tahu biar dia juga nggak ada yang ngedeketin gitu kan. Nah, SMA udah mulai seperti itu, udah mulai ya mungkin ada beberapa yang udah dikenalin sama orang tua juga gitu kan. Baru kuliah lah ya sudah mungkin lebih arahnya serius ya, banyak pertimbangan dalam jatuh cinta, misalnya kayak pekerjaan, latar belakang keluarga, terus prospek-prospek kedepannya pun kita menjadi pertimbangan untuk kita jatuh cinta sama orang itu atau enggak. Kalau saya sih seperti itu Pak, semakin bertambahnya tingkatan itu pasti mungkin makin bertambah ya. Ternyata anak perempuan itu pas SMP SMA itu hal yang wajar kalau mereka pengen mengekspresikan diri mereka, pengen berdagang, terus apa tuh pengen pakai baju-baju yang bagus, yang mahal dan lain sebagainya, tidak kasih skincare. Saya pernah baca sebuah psikologi, malah kalau perempuan tidak melakukan merias diri, merawat diri pada satu usia remaja itu, orang katanya nggak normal namanya, atau namanya dalam ilmu psikologi ada namanya dekadensi psikis. Kalau menurut saya tergantung ya Pak. Kalau misalnya individunya ada yang mungkin cuek gitu, misalnya kerja lah belum waktunya gitu, masih SMP, ya mau dilihat siapa sih? Kadang kan kita merias diri kan kadang ada tujuan kan, tujuannya adalah aku pengen lihat dia, atau mungkin aku pengen pengakuan, yang namanya aktualisasi diri tuh pengen gitu, kayak pengen dibilang itu cantik atau apa. Ada mungkin yang orang yang memang fokusnya nggak hanya di situ aja gitu kan, beauty itu kan bukan hanya luar saja, mungkin ada yang berprinsip bahwa aku mau cantik dari dalam gitu kan. Jadi ya dia dengan cara yang mungkin dia mengasah skill, mengasah otak, mengasah segala macam seperti itu sih Pak. Jadi Sylvie juga pernah kenal teman SMP yang nggak tahu dandan sama sekali, jadi ya berantakan aja gitu kalau sekolah apa. Tapi begitu dia memang sudah menyadari bahwa ya memang merias diri itu adalah suatu hal yang penting, apalagi di era zaman sekarang kan, kalau lama kerja kan berpenampilan menarik lah, apakah itu kan menjadi pertimbangan ya bagi orang-orang yang awalnya cuek. Akhirnya sekarang pas Sylvie melihat teman-teman Sylvie SMP dulu, wow, udah cantik-cantik banget, perawatannya udah wow, udah bagus-bagus gitu loh. Maksudnya kayak akhirnya pada dasarnya orang memang akan paham kapan waktunya memang dia harus melakukan itu. Mungkin SMP dia belum tersadar aja gitu. Karena mungkin rasa ya masih SMP, masih kecil, apa sih yang mau diingin. Oke, lanjut akhirnya gimana ceritanya nih bisa sampai KM dari ujung barat ke ujung timur nih? Jadi sebenarnya ada pengalaman sedihnya juga Pak, tapi ini harus saya ceritain di sini juga Bapak lama nanti nih Pak jadi konseling. Jadi tuh kan masuklah SMP tuh udah ranking udah turun tuh Pak, jadi 5, 6, 7, 8, 9, 10 lah udah turun. Terus SMA awalnya bilang sama Papa aku pengen di SMA 1 tambah 2, karena kan biasanya SMP 2 tuh lulusannya tuh ke situ, karena itu yang favorit juga pokoknya 1, 2, 8. Terus ya Sylvie bilang ini aku masuk SMA, akhirnya ternyata memang aku nggak cukup untuk dapetin 1 sama 2. Terus karena ada sistem, udah masuk sistem zonasi juga saat itu, jadi nggak bisa, akhirnya masuk ke SMA 8, salah satu sekolah atlet satu-satunya di Bekasi. Sekolah atlet? Iya, sekolah SMA yang memiliki sekolah khusus atlet. Jadi itu dia tuh sering menjuarai, pokoknya Pokari sampai nasional sampai kayak gitu. Nah Sylvie tadi masuknya yang regulernya. Nah udah disitulah mulai ya
sekolah gitu kan Pak. Nah mulai ke distract lah, SMA tuh mulai kebanyakan distract karena udah mulai tahu cinta-cintaan, udah mulai tahu suka-sukaan, udah tahu pacaran. Jadi kadang tuh ya fokus belajarnya mulai kebagi gitu. Kan sedikit-sedikit kan mood itu kadang mempengaruhi minat belajarnya seorang siswa. Jadi kadang kalau kita lagi sedih sama pacar kita atau kita lagi, kadang kita langsung udahlah belajar. Akhirnya nyampe seperti itu. Terus akhirnya les kan, dilesin sama papa. Nah, dilesin sama papa. Terus kenapa bisa sampai ke UTM? Karena saya nggak berani ngambil di univ lain. Saya pengen cari aman. Jadi waktu itu berarti undangan udah masuk sini? Iya, saya SBM. Cuman saya pilihannya tuh saya pertama emang ngambil tuh yang UNER Pak. Tapi yang keduanya saya mau itu milih Jawa Timur juga UNER? Iya, saya pengen. Jadi ini ada sebagian dari cerita sedih ya Pak. Jadi dulu saya pacaran sama sebelah rumah saya. Jadi dia udah kerja. Memang saya tuh dari dulu pacaran tuh udah banyak kerja kan. Nah, dia udah kerja pacaran lah. Pacaran terus akhirnya suatu ketika saya udah namanya saya tuh baru pertama pacaran tuh sama dia gitu. Saya jadi first love lah ceritanya. Nah, memang dia udah ngedeketin saya tuh dari saya SMP. Cuman kan saya masih SMP gitu loh. Ngapain pacaran? Akhirnya kelas 2 SMA alas mau masuk kelas 2 SMA baru pacaran, kadet tangan kan sering ketemu kan dari SMP tuh ya dia udah mulai ngatin saya apa segala macam. Akhirnya saya baru oke itu pas SMA. Seketika pas mau hamil 3 UTBK itu saya putus sama dia karena dia ketahuan selingkuh sama saya. Nah, itu pengalaman paling pahit dan sekaligus paling sedih karena kenapa saya harus akhirnya milih jauh dari rumah. Jadi dia ketahuan, padahal dia niatnya tuh pas UTBK itu dia yang nganterin saya dan nemenin saya SBM gitu. Dia ketahuan sama saya, memang awalnya udah pernah ketahuan, cuma saya udah prinsipnya sama dia, saya pokoknya kalau saya ketahuan sekali lagi udah aku nggak mau lagi gitu. Emang mama sama papa juga udah nggak setuju gitu, kayak jangan sama dia gini orangnya terlalu keras gini cuman kekeh ya, namanya masih jiwa muda, masih enggak Pak, dia tuh bisa kok berubah gitu kan. Kita beranggapan bahwa kalau sama aku gini bisa berubah, ternyata gitu. Kita lanjut, akhirnya H-3 ketahuan selingkuhannya dateng, dan disitulah hancur-hancurnya saya tuh udah hancur sampai aku tuh udah sampai berpikir udahlah kayaknya masuk deh, udah orang makan aja udah nggak nafsu, jangankan mau belajar, makan aja nggak nafsu gitu. Nah emang dari awal emang mau ngambil jauh gitu, maksudnya ya memang biar lari dari dia gitu kan. Dan ditambah dengan penemuan H-3 ini dia ketahuan lagi, udah fix harus ketemu, harus dapet ini yang di Jawa Timur ini, pokoknya harus dapet. Nah itu sambil ngerjain tuh awalnya aku ngerjain UTBK aja tuh nggak makan Pak, nggak makan, pokoknya tuh 3 hari full itu gimana jadi kamar burung, nggak ada belajar, nggak ada apa. Jadi sebenarnya terima di UTM ini salah satu keberuntungan, karena menurutku aku orang yang beruntung karena aku nggak belajar nggak apa, tapi kok bisa dapet ya gitu. Padahal ngerjain juga, pas ngerjain tuh Pak, saya kan akhirnya berangkat diantar gitu sama Bapak, nangis di jalan tuh nangis, harusnya itu jalanan tuh aku diantarin sama dia gitu, sambil kepikiran gitu kan, harusnya dia udah janji mau menemani aku sampai ke masa depanku, tapi ternyata ya sudah akhirnya kerjain tuh sampai mau masuk ke ruangannya itu ditegur dulu sama temen yang nggak kenal, tapi ayo Mbak masuk, oh iya jadi itu bener-bener jiwaku tuh hilang gitu, kayak ya aku di situ cuman kayak no ini ngapain ya sampai di sini, nggak ada belajar, nggak ada apa Pak, ini beneran ini nggak ada peres, nggak ada yang lebih-lebihin, nggak ada mau kayak gimana enggak. Akhirnya masuk ke ruangan, duduk kan kayak ngeliat soal tuh cuma di scroll, baca sedikit sempet lah Pak, kalau tahu gitu kan. Cuman yang lainnya cuma scroll, checklist gitu. Barangkali udah bodo amat lah, kayak udah amat terserah deh, mau terima enggak, udah bodo amat, udah ngerasa yang namanya di sini itu udah ngerasa apa ya, menurut saya udah ngerasa insecure, udah kayak gue emang gak pantas kayaknya karena mungkin dia selingkuh gitu loh. Jadi tuh mikirnya tuh seperti itu, jadi kayak kita udah hancur gitu kan, udah amat gue gak terima mau kuliah gue gitu kan, udah kayak gitu lah. Terus ada satu hal yang bikin aku bangkit, itu pas papa ngeliat aku terus bilang, Dek,
kamu tuh harta paling berharga buat saya. Jadi papa kamu kayak gitu tuh kayak tumben-tumbenan gitu kan, karena dia memang melihat akhir-akhir ini kan orang tua kan pasti paham dong anaknya di rumah seperti apa, makanya langsung, dan dia pasti feelingnya kuat gitu. Dan dia bilang masih, terus dia bilang gini, pendidikan itu penting ya nak, dia bilang gitu. Jadi kamu harus tetap, kamu tuh berharga, kamu itu pantas untuk siapapun. Kalau kamu nggak ngelanjutin pendidikan kamu, orang dewasa kan bisa nemenin kamu. Kalau kamu pengen membeli setiap omongan orang, kamu tuh harus tunjukin kalau kamu naik dan naik terus. Kamu jangan disakitin orang tuh, jangan malah menghindar. Kamu buktiin kalau kamu makin diinjek itu tuh, kamu makin merasa bahwa itu asahan buat kamu makin tajam gitu. Akhirnya aku kaget tuh kayak, kok papa aku ngomong gini, ayo makan lah gitu. Karena aku nggak makan gitu, nggak makan. Iya pak, di situ aku kayak berdoa kan, semoga keterima kayak di UTM, ya Allah di UTM di mana kayak terserah gitu kan. Keterima lah akhirnya, emang pengennya psikologi kan. Emang papa dulu nggak targetin jurusannya tuh harus ini gitu, nggak boleh jurusan yang ini kan, yang sembarangan lah tadi. Akhirnya keterima tuh nangis pak, nangis. Akhirnya keterima bisa pergi juga dari kota ini gitu kan. Kamu bisa ngeliat orang lagi akhirnya gitu. Keterima terus, pas dikeluarin nilai saya 620, di situ saya menyesal pak. Kenapa aku nggak ngambil yang lainnya, yang keduanya itu yang bagus juga, padahal kata guru lesku, ini loh kamu di UB ini masih masuk, ini 580 ini masih masuk, karena kamu kemarin nggak nyoba. Oh, saya aja ngerjainnya ngasal pak, gimana saya mau berani nyoba di UB, orang saya aja belajar juga udah nggak belajar gara-gara ke distract sama itu kan. Nah, ya udah akhirnya kayak saya bisa syukuri sih masuk UTM. Baru di situ saya tunjukin bahwa ya dimanapun kampusnya ya lo bisa bersinar buat jadi ya apa yang kau mau gitu, dengan cara ya aku aktif aja, ikut aja apa orang mau, orang ini ikut. Sedih biasa aja. Sedih pak, ya bapak karena nggak merasakan saya di posisi itu, saya nggak makan sampai sebulan 2 bulan, tiap malam tuh saya ya pak keluar halaman buat bengong nangis. Kok saya begini ya? Makanya kalau sekarang karena udah nggak ngerasain itu ya, saya juga ngeliat pengalaman saya dulu tuh lucu pak, kayak kok bisa aku dulu segoblok itu jadi perempuan ya. Udah kamu udah pernah dulu menjalin hubungan dengan seorang pria diselingkuhin, nah sekarang kamu pacaran lagi? Ya kan, maksudnya ya saya menanamkan prinsip nggak semua laki-laki kan sama pak. Terus kalau misalnya saya stuck, berarti saya nggak nikah dong nanti pak. Kalau saya kan masih panjang. Iya memang sih pak, nikah masih panjang. Cuman kan ya kadang ya pas satu sisi tuh kita kuliah juga butuh support system gitu, kayak relasi. Jadi tapi sebenarnya ya pacaran saya sekarang pun saya mengambil pelajaran sih dari masalah, jadi nggak terlalu yang gimana sehingga kalau kemudahan atau putus ya jadi udah gitu, jadi nggak ngerasain pacaran luar biasa. Oke, saya masuk ke masalah pacaran ya. Menurut kamu yang namanya pacaran itu apa? Untungnya apa ya? Apakah kayak saya tangkap sih masa-masa pacaran anak-anak usia muda itu sebatas hanya untuk ini loh, saya punya pacar ya kan? Bisa sih pak, masuk seperti itu juga masuk, karena kadang kan teman suka, iya masih aja jomblo hari gini. Iya, kadang tuh hanya sebatas untuk iya, kadang seperti itu. Tapi ya kalau buat saya enggak, karena saya mau pacaran saya private pak. Saya kalau bisa orang nggak usah tahu saya pacaran gitu. Biar ya saya nggak punya apa ya, saya nggak jadi orang tuh nggak kayak misalnya gini ya, saya tuh jurusan psikologi, saya butuh kenal banyak orang, saya butuh kenal dengan banyak jiwa. Saya nggak mau orang jadi takut untuk nggak ada yang punya pacar jangan deket itu. Padahal saya butuh interaksi sama kamu untuk saya tuh tahu, oh ada ya ternyata orang tuh seperti itu. Jadi lah itu salah satu dampaknya kita nggak mengumumkan bahwasanya kita udah punya pacar. Kalau ada seseorang lawan jenis dekat dengan kita, makanya dia bisa suka sama kita, gimana tuh nanti? ya saya kan bisa berikan boundary sama dia, bisa berikan batasan bahwa ya sampai akhirnya dia udah mungkin sudah ini ya, mungkin dia udah mendekat, dia udah mulai lebih daripada seorang teman hanya ingin berinteraksi. Yang namanya perempuan kan pasti peka dong, kayak oh dia kayaknya udah mulai naksir, itu kan kita bisa tekan buat masih space sama dia, atau kita mungkin bisa mulai sedikit-sedikit spill, oh udah ada yang punya sebenarnya gitu. Jadi
ya kita agak kasih jarak ya biar sama-sama jaga perasaan pasangan kita gitu. Oke, saya pengen tanya sekarang. Misalnya, secara garis besar, misalnya ada sosok perempuan yang sudah punya pacar, saya dekati dia. Apakah mungkin dia juga luluh karena saya dekati? Bisa kalau dia merasa bahwa di hubungannya ini dia tidak mendapatkan apa ya, mungkin gini ya, ada beberapa orang itu kan jatuhnya akhirnya selingkuh ya Pak. Gak tahu itu namakan Ya, selingkuh apa enggak? ya kita nggak bisa nyamain selingkuh, Iya. soalnya kan belum menikah ya, karena masih pacaran kan seleksi Iya. namanya. Nah itu sebenarnya ya mungkin bisa aja dia selama ini pacaran, cuman ketika dia dapet dideketin, wah dia mendapatkan apa yang selama ini sebenarnya dia butuhkan gitu. Terus sampai akhirnya dia naruh nyaman lah sama sosok orang ini gitu kan. Ya akhirnya dia juga balik suka. Nah seperti itu Pak, bisa aja seperti itu. Oke, gini. Ada saya misalnya nih suka sama perempuan nih, ya kan? Ya, dia tuh nggak mau, tapi saya tetap, karena namanya kita suka cinta itu kan nggak bisa disimpan, Iya. kita kan harus mengekspresikan. Saya tuh mengekspresikan cinta sukanya sama dia itu, tapi dia itu merasa enggak. Saya tuh bertepuk sebelah tangan, tapi saya tetap aja ngirim puisi. Tetap aja. Nah, sebenarnya perempuan itu menurut kamu kalau digituin terus itu bakal bisa luluh nggak sih? Bisa kalau karena kan ada yang bilang cinta datang karena terbiasa ya. Betul. Jadi sampai pada akhirnya kalau dia lama-lama terbiasa gitu, akhirnya kayak begitu sekalinya mungkin bapak udah nggak usah dikirim lagi dia lah malas gitu. Akhirnya dia kan ada saatnya perempuan tuh kok dia nggak ngirim lagi ya? Kenapa ya? Nah, ya. Nah, akhirnya dia merasa kehilangan sesuatu yang sudah biasa dia terima gitu. Jadi ya mungkin bisa luluh juga seperti itu Pak. Karena saya sama pacar saya yang sebelah rumah saya itu sebenarnya karena terbiasa Pak. Terbiasa, Awalnya tuh saya benci, bukan benci ya. Jadi saya tuh kayak apa sih bedanya jauh gitu. Ngapain sih deket-deketin anak SMP gitu kan? Om-om gitu kan. Makanya jadi kesel gitu. Tapi karena dia nge-treat saya tuh kayak karena sudah cuma kan buang sampah tuh satu tempat sampah, Yeah. saya buang sampah gitu. Mana sini dibuangin gitu kan. Usah gitu kan. Namanya cewek kan suka apaan sih gitu kan, Yeah. suka sojol mahal gitu kan. Yeah. Nah, akhirnya lama-lama kebiasa terus kayak tiap kali kita mau keluar gitu kan, karena dia kan maksudnya dia udah dewasa gitu kan. Terus saya merasa kayak ada yang melindungi gitu kayak kan pernah mau ke warung gitu digodain gitu sama cowok, terus bilang apa kamu godain gitu kan sama dia tuh dibela gitu, cewek ini jangan digodain lah. Terus kayak tapi akhirnya aku selamat gitu kan, kayak baik situ ya dia gitu kan. Lama-lama tuh terbiasa kan, terbiasa. Terus kayak waktu dia lagi kerja dinas kan keluar gitu, kok nggak ada lagi ya yang nungguin buang sampah. Biasanya ada yang nungguin buang sampah, nemenin buang sampah, bakar sampah gitu. Akhirnya rasakan kehilangan, terus akhirnya udah jatuh cinta ya kayak gitu. Terus akhirnya lama deket sering ngobrol biasa malah ternyata nyaman juga, orangnya lucu kan, karena emang itu salah satu perempuan yang suka cowok lucu, humoris gitu. Saya pacar kamu lucu juga. Iya lucu, kadang jokesnya tuh lucu-lucu gitu. Jadi aku tuh jatuh cinta sama jokes. Jadi dia tuh lucu gitu, sering ada aja tingkahnya dia bikin ketawa. Terus ketika dia lagi nggak ada gitu kan, dia lagi kerja gitu, lagi ada dinas keluar gitu, terus langsung kayak kok dia Saat itu juga udah kerja cowokmu. yang sekarang Iya. iya sudah kerja juga Pak. Hmm. Cuman bedanya cuma beda 2 tahun. Kalau yang ini pertama tuh 6 tahun Pak. Jauh. Sampai teman-teman tuh gila loh yang beda jauh. Ya kemakan omongan sendiri nih kayaknya gara-gara dulu bilang gak mau yang beda jauh gitu. Akhirnya dia jauh. Ya udah, akhirnya kebiasa. Pas dia kerja tuh kayak kok sepi ya, nggak ada yang main nongkrong di depan. Biasanya kan dia nongkrong sama temennya di depan sambil ngejokes gitu terus. Tapi perempuan itu kalau dia sudah merasa jatuh cinta itu nggak ngungkapin ya. Oh enggak, karena dia menanamkan prinsip kan, masa cewek duluan sih, Iya. gengsi dong Iya. gitu. Saya pernah tuh nanti malam itu ya, kita misalnya kita makan di mana atau apa gitu ya, tapi itu Mister saya nggak akan PA duluan kayak gitu. Iya, perempuan seperti itu Pak. Karena kadang Sylvia aja tuh kalau dia, meskipun udah suka nih, udah suka Iya. sama dia nggak
ngechat gitu, aku nggak mau ngechat duluan, ngapain nanti dia kegeeran ya, padahal kita juga udah suka, iya tapi nungguin kayak kesel gitu, kenapa ya jadi chatnya mana ya, kita kepikiran sendiri gitu, apa jangan-jangan dia keluar sekalian ada jalan juga sama gebetan dia yang lain gitu kan, gimana ya gitu, pas di chat langsung, pas udah di chat aja nih, kita nanti balasnya lama dikit, nanti kelihatan banget lagi nungguin chatnya, nah perempuan tuh kayak gitu, wah. Jadi ini agak ini ya rahasia perempuan tapi saya bocorkan. Jadi kalau buat laki-laki nih, kalau misalnya ceweknya lama balasnya, percaya deh dia sebenarnya udah nungguin, tapi nanti yang gengsi kalau cepet-cepet balas, nanti ketahuan banget lagi nungguin. Karena saya pun sama pacar saya udah pacaran aja kan. Maksudnya ibaratnya udah saling memiliki aja, saya masih gengsi gitu, masih kayak kalau ngapain dia ngechat langsung balas hati-hati sore habis pulang kuliah, tadi kira gue pengangguran banget lagi, dia kerja jadi kayak ngerasa mantep banget lagi, jadi hasilnya tuh gitu. Berarti gitu ya, padahal dibaca cuma. Padahal kita udah baca, dia nanya udah di mana, ada aja gitu, kayak ada aja ntar ketahuan banget lagi nungguin chatnya dia dari tadi gitu. Oke, saya pengen tadi, menurut kamu ya, kamu kan pernah diselingkuhi, ya? Pria itu kenapa selingkuh? Kalau menurut saya, Kamu tanya nggak? saya tanya, saya nggak tanya sih Pak, saya cuma pas udah tahu, saya kayak saya ngambil kesimpulan sendiri. Jadi dia tuh memang, dia minta maaf, dia bilang ini gitu, emang cewek ini yang ini kita awalnya gitu kan. Cuman kayak aku nggak terlalu percaya, karena apa ya? Ya kalau nggak kamu bukain itu, ya dia nggak bakal masuk juga. Gitu. Semuanya kan balik lagi ke prinsip yang memang kamu nih gitu kan. Jadi kenapa? Ya awalnya aku berpikir aku yang kurang. Awalnya aku berpikir aku yang kurang cukup untuk dia, tapi setelah aku pikir-pikir ternyata bukan aku yang kurang cukup, tapi dia yang memang nggak pernah merasa cukup sama adanya aku. Toh sama selingkuhannya dia juga, dia selingkuh lagi gitu. Jadi sebenarnya dia memang masih mau balikan kan waktu Itu kan menurut kamu itu nggak cukup. Tapi menurut dia kan buktinya dia selingkuh, itu kan berarti ada yang nggak cukup dalam diri kamu. Dan iya, awalnya saya berpikir bahwa saya nggak cukup, tapi setelah saya lihat setelah dia sama selingkuhan ini, tuh dia masih selingkuh lagi. Dia masih ngechatin saya lagi, dia masih pengen balik lagi. Jadi sebenarnya pertanyaannya saya yang nggak cukup atau seperti apa? Kalau kamu memang merasa saya nggak cukup dan perempuan itu cukup, berarti harusnya pas sudah sama perempuan itu sudah dong stop dong, ya kan? Jadi pada dasarnya memang bukan kitanya yang nggak cukup, ya memang dia aja yang mungkin dia nggak tahu apa sih yang dia cari sebenarnya dalam hubungan ini, apa sih caranya memaknai apa ya kata cukup di dalam satu hubungan. Nah, awal tuh saya pikir karena kan selingkuhan ini kan umurnya beda setahun sama dia. Awalnya saya pikir. Tapi menurut saya istilah selingkuh itu tuh apakah memang pantas di hubungan pacaran? Iya. Sebenarnya enggak sih Pak, karena kan pacaran kan masih seleksi ya Pak. Kan betul. dia belum ada ikatan yang pasti. Yeah. Apa sih ikatan yang pasti dari sebuah pacaran? Cuma janji manis cinta ya, yang tunangan aja ya, orang udah ketemu orang tua aja tuh, orang tua udah ada aja tuh bisa selesai kalau misalnya memang kayak ini kan. Jadi sebenarnya nggak ada yang pasti dalam pacaran. Cuman kenapa banyak bilang selingkuh, karena mungkin udah turun temurun Pak, dari zaman dulu mungkin ya, kalau orang udah berkhianat ya namanya cheating gitu, selingkuh gitu. Sebenarnya kan ya kalau kita bisa ini kan ya seleksi. Cuman banyak yang asumsi orang bilang bahwa ya kalau emang masih mau seleksi ngapain udah pacaran duluan, kenapa nggak deket aja, kenapa nggak pas masih gebetan aja gitu. Jadi banyak yang bilang kenapa ketika udah memutuskan komitmen sama satu orang, kenapa di situ dia masih melakukan seleksi gitu. Jadi banyak yang berasumsinya selingkuh itu karena ya kalau emang mau seleksi kenapa harus punya ikatan, kenapa harus udah ngecap bahwa kamu milik aku milik kamu gitu kan. Jadi kayak kita kan pengennya sama-sama dijaga kan, sama-sama ya lu jangan sama cewek lain, gue juga jangan sama cowok lain. Oke, kamu kan saat ini sedang pacaran nih, jadi berarti kamu nanti nggak akan merasa sedih dan nggak ada asumsi selingkuh dong kalau cowok kamu yang sekarang itu memilih perempuan lain. Saya ada power thinking seperti itu juga. Paling posisinya jauh nih Pak. Soalnya kan kalau deket aja bisa selingkuh, apalagi yang jauh itu tuh sering banget Pak. Saya selalu ngomongin sama dia. Betul. Jadi saya tuh kayak, saya pernah kayak gitu. Jadi tuh saya kayak berpikir, ya yang deket aja bisa selingkuh apalagi itu. Jadi ya cuman kayak kalau saya nggak bisa kontrol dia, ya saya cuma bisa kontrol pikiran saya bahwa ya udah jangan terlalu berharap. Karena mungkin kan dulu saya kenapa sakit hati banget ketika diselingkuh, karena saya berharap banget bahwa dia until the end gitu kan, sampai selesai lah sama saya, sampai benar-benar ya sampai menikah gitu. Saya berpikir seperti itu. Jadi
Makanya kenapa saya begitu cut off dari dia, tahu kalau dia berkhianat, saya sakit hati banget. Tapi ketika saya sudah mengalami pengalaman seperti itu, hubungan-hubungan saya selanjutnya yaitu saya selalu merasa bahwa ya udah, ini belum tentu sampai nikah, jadi lu jangan terlalu cinta, jadi jangan terlalu florin cintanya. Kalau saya seperti itu Pak, jadi saya tuh selalu bilang ke diri kayak, meskipun dia udah nunjukin cinta banget gitu kan, nah saya tuh nggak mau langsung kebual gitu Pak, karena udah pernah gitu kan. Tapi senang. Ya seneng, cuman kadang tuh saya kayak, ya aku nggak mau nunjukin kalau aku cinta banget, karena kadang laki-laki, kadang ya laki-laki nggak tahu ya laki-laki yang mana, kalau udah ditunjukin nih ceweknya cinta banget nih, jadi bertingkah Pak. Kalau menurut saya gitu. Jadi kalau kita nunjukin kita belum cinta-cinta banget, jadi masih merasa bahwa gimana ya. Tapi kalau udah melihat ceweknya cinta banget, takut banget kehilangan, nah naiklah kupingnya langsung bertingkah, dia ngapain cowok cewek gue takut kehilangan gue kok. Kamu sadar nggak sih, atau dari sounding dari luar bahwasanya pria itu kalau udah nikah effort untuk deketinnya dapetinnya tuh nggak ada lagi. Memang kayak ngapain udah dipancing dikasih umpan lagi Pak, kan udah selesai dapet. Kan umpannya udah dimakan, ya udah ngapain dikasih umpan lagi, paling ya dipelihara dikit lah, kasih makan kan, pelet-pelet dikit itu kan. Kalau inget kan pagi sore lupa lagi ngasih makan gitu. Kan ibaratnya perempuan gitu kan Pak, kalau misalnya Berarti sadar. Jadi makanya nggak pernah berekspektasi bahwa menikah itu akan bahagia. Jadi ya nikmatin aja pas pacaran, karena pas pacaran masih rasa-rasa ya lu bohong. Kamu masih bohong sama aku. Makanya kamu masih ngeluarin ya palsu-palsunya ya. Jadi nanti pas nikah ya udah berpikir bahwa kita kan bisa juga ngeliat dari pernikahan orang-orang di sekitar kita. Ya kita udah dapat gambar, oh ternyata kalau nikah tuh begini, ya udah. Jadi nggak punya ekspektasi bahwa nikah tuh ya kayak di sinetron doang gitu kan, indah gitu kalau di sinetron kan. Ya padahal di dunia nyata kita kan lihat dari keluarga kita, saudara kita. Yang inilah, yang itu lah, masalah duit 1.000 nanti jadi masalah. Padahal pas pacaran mau beli apa 100.000 juga gas silakan gitu kan. Itu dia Pak, makanya saya tuh nggak pernah berekspektasi tinggi sama pernikahan kayak gitu Pak. Tapi pas masa-masa pacaran itu ya paling senang juga kan, dibohongin gitu. Kita kan perempuan senang dibohongin gitu. Paling kita tahu kita lagi dibohongin, ya senang aja gitu. Entah pura-pura senang, biar dia juga senang karena dibohongin gitu. Perempuan senang nggak sih kalau ada seorang cowok yang bilang love you, miss you gitu kan, kamu cinta kamu, senang ya? Tergantung love language-nya Pak. Kalau ada orang yang love language-nya word of attraction, jadi melakukannya tuh lewat kata-kata, dia senang kalau dia bilang ya ampun cantikku, bidadariku, apa ini ya, itu dia senang. Tapi kalau dia love language-nya ya service, kayak misalnya apa ya, ngasih sesuatu. Enggak, kalau sesuatu itu love language-nya give of attraction. Terus kalau misalnya quality time gitu, itu ada yang memang orang ya sukanya ketika ketemu apa, dia nggak terlalu suka digombalin, nggak terlalu suka dikasih kata-kata. Kalau Sylvie sendiri nggak suka, biasa aja. Kadang kalau misalnya cowok Sylvie bilang kangen gitu, apaan sih lu geli banget gitu, kayak kesel gitu, kayak apaan sih gitu. Sekarang dia kayak cantik banget sih, cantik apaan sih lu gitu, kayak jadi kan karena memang nggak love language-nya kita gitu. Kecuali kadang kan perempuan di TF gitu baru oh iya ya ampun seneng gitu kan. Jadi itu namanya give apa ya, kalau bahasa love language-nya ya memberikan pemberian kan, contohnya adalah bunga bang. Sekarang saya lebih suka bunga bang daripada bunga ini Pak. Perempuan banget. Enggak, sebenarnya kita mengarah ke 4P ini sekarang ya. Enggak terasa ya udah. Manusia itu kan dinilai itu, yang bernilai itu dari kebermanfaatnya. Nah, menurut saya kita mengetahui nilai kebermanfaatan manusia itu dari 4P yang akan kita ulas ini. Nah, belajar, berprestasi, berkarya, dan berkontribusi. Apakah selama kamu hidup sampai detik ini sudah Anda 4P dalam diri kamu tersebut? Belajar, berprestasi, berkarya, dan berkontribusi. Belajar sudah. Belajar apa aja? Belajar dari pengalaman, terus belajar dari hal yang memang pernah kita lalui yang pahit. Oh berarti ke depannya saya nggak boleh begini. Contohnya kayak tadi sudah kita bahas kan, akhirnya di hubungan selanjutnya saya kan akhirnya nggak usah terlalu berharap, nggak usah ini seperti itu. Terus kalau berprestasi
Prestasi. Apa saat ini kamu pernah menjadi duta itu merupakan prestasi buat kamu? Prestasi sih Pak menurut saya, karena itu suatu pencapaian yang saya membutuhkan effort untuk mendapatkannya. Jadi saya bisa mengatakan bahwa itu adalah prestasi karena ya saya harus karantina, harus belajar, harus berani di depan banyak orang, harus percaya diri, harus ini. Jadi karena bukan hanya menjadi duta itu bukan hanya sekedar ya kamu cantik, kamu tinggi, kamu ini, kamu bisa jalan. Cuman mental yang saya siapkan juga ada. Jadi itu menjadi duta itu merupakan salah satu prestasi buat saya sih Pak. Terus berkarya. Apa karya saya ya Pak? Ya nggak usah dari passion kamu, mungkin kompetensi kamu, bakat kamu. Bakat saya nggak tahu saya punya bakat apa. Cuma saya suka nyanyi, tapi itu bukan salah satu bakat karena nggak bagus juga suara saya. Dan saya belum ada tahupan karya-karya apa juga dalam suara saya atau lagu itu nggak ada. Berkontribusi ya saya berkontribusi menjadi part of Duta Budaya pada tahun 2022, mengadakan banyak program kerja dan itu merupakan salah satu kontribusi saya dari sebuah prestasi yang sudah saya raih gitu sih. Teman-teman kamu itu kan ada yang lanjut ke duta kampus, ada yang lanjut ke duta Jawa Timur. Angkatan kamu itu Anissa ya? Iya, Anissa Miss Jawa Timur Influencer. Iya. Itu kamu kenapa nggak melanjutkan seperti mereka atau siapa? Karena menurut saya semua ada waktunya untuk saya. Karena kayak saya kan kesini, saya ingin menyelesaikan kuliah saya ingin menyelesaikan studi saya. Saya merasa bahwa ketika saya banyak mengikuti kegiatan akademi saya terganggu, fokus saya terganggu karena saya gampang ke distraction orangnya, gampang ke distract. Nah, habis itu kenapa emang saya udah marketing, jadi karena menurut saya semester 1, semester 2, 3, 4 itu kan masih biasa ya, masih semester 5, masih semester lumayan yang biasa aja. Jadi kenapa saya ambil banyak di situ pengalaman saya ikut organisasi himpunan mahasiswa, saya ambil organisasi duta, saya ambil organisasi ini, gitu banyak lah organisasi yang saya ambil. Jadi karena saya mau ngabisin waktunya di situ aja. Jadi ketika saya nanti di semester 6, saya mau fokus skripsi, saya mau fokus 3 sekolah, saya mau lulus gitu. Saya pengen nanti semester 7 saya udah skripsi udah selesai. Makanya kenapa kemarin juga diajuin kan, diminta sama ketua saya, sampai ayo lanjut nggak jadi BPH, lanjut nggak jadi enggak Kak, makasih ya, aku masih mau fokus gitu. Karena memang udah waktunya berhenti, emang aku udah menargetkan bahwa semester 6 ini Sylvie udah berhenti dari semua aktivitas di luar akademi, sisanya fokus buat ya nyusul gitu. Nyusul pun masih lama. Saat ini kamu kalau gabut ngapain? Saya gabut nyusun skripsi, kan saya sudah nyusun Pak semester ini. Betul lu udah nyusun? Iya, saya kan kemarin apa saya bilang Pak, saya nggak bisa, saya kan ada bimbingan. Kok bisa cepet gitu Semester 6 saya kan ngajuin seminar bidang proposal. Ini kan sempro, jadi semester nanti saya sempro, sidang sempro, baru semester 7 nanti kalau lancar, semoga lancar, itu saya sidang skripsi. Makanya agak saya udah nargetin, makanya kenapa semester ini saya nggak ikut-ikut kayak lanjut keempat juga banyak yang minta nggak kita udah ke kampus, sayang loh gitu, nggak ini sayang loh gini, banyak yang bilang kayak saya, cuma kan saya punya goalsnya sendiri. Kamu kenapa belum pengen lulus sih? Karena saya pengen makanan sih soalnya makanannya nggak ada yang enak. Bisa ke Surabaya. Jauh banget mau lewatin lautan. Ya pengen lulus karena memang ya pengen berhenti dari beban orang tua aja sih Pak. Karena saya kan full semua dibayar orang tua, jadi yang namanya saya anak ada sungkan, bukan apa ya gak enak lah, kayak ya kalau bisa ngasih yang terbaik sama orang tua kenapa enggak, kalau bisa 3,5 kenapa enggak, meskipun memang papa nggak pernah targetin kamu harus 3,5 ya, kamu harus berhati, kamu harus berhati. Dia selalu bilang bahwa lakukan apa yang memang harus kamu lakuin, kerjain yang apa yang harus kamu kerjain sesuai dengan waktunya kalau bisa. Nah, kalau memang Sylvie bisa lebih baik, lebih cepat, orang tua kan pasti lebih senang. Jadi intinya cuma pengen nyenengin orang tua aja sih, karena sejauh ini papa udah berusaha buat nyenengin Sylvie. Sylvie, setelah kuliah itu kan dunia luar itu kan sangat kompetitif sih. Emang kamu
sudah siap dengan kenyataan di dunia luar sana, cari pekerjaan susah, persaingan ketat, gimana? Apa yang kamu persiapkan? Siap nggak siap, saya harus siap ngadepin itu Pak. Kalau saya biasa, karena banyak juga teman-teman yang bilang udah nyusun aja gitu, emang siap? Ya siap nggak siap harus siap, karena emang ini yang dari depan mau diapain, mau lari kemana, mau lari ke belakang, nggak bisa. Ini dari depan udah dikasih arah, udah dari depan mata. Ya siap nggak siap ya udah terobos gimana pun gitu Pak. Ya siap nggak siap ya kalau sambil berdoa sih bisa sih Pak, pasti. Karena ya memang dunia luar itu kompetitif, dunia luar itu sangat keras gitu kan, kayak udah bukan kayak senggol-nyenggol gitu kan, udah luar biasa lah. Cuman ya emang udah kenyataan nih kayak gitu Pak. Maksudnya kayak udah merasa nih mau gimana lagi, mau nggak mau ya harus bersiapkan seperti itu. Apakah kamu menyadari bahwasannya jurusan psikologi itu apakah menurut kamu itu prospeknya ke depan itu bagus atau bagaimana? Saya menyadari bagus, makanya kenapa saya pengen ambil jurusan psikologi, karena menurut saya dan papa kan emang konsul juga sama papa, jadi waktu itu papa tuh masih saran tuh akuntansi, ekonomi, hukum, psikologi, itulah jurusan yang katanya ya banyak diminati, maksudnya banyak dicari perusahaan. Nah, terus habis itu ya aku ambil psikologi karena menurut aku lebih ke situ aja gitu, jiwaku lebih ke situ. Ya menurut saya Silvi sih banyak prospek kerjanya Pak, karena menurut Silvi di mana manusia ada, di situ akan psikologi dibutuhkan, karena kan psikologi kan ilmu kejiwaan manusia. Jadi di mana di situ ada manusia ya kita bisa di situ terjun. Gitu. Berarti nanti di akhirat nggak dipakai ya? Aduh, sama ngomong akhirat. Oke, Silvi. Menurut Silvi ya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata yang gini Silvi ya. Kamu bersyukur di antara ribuan jutaan perempuan, kamu dikasih sama Tuhan itu wajah yang rupawan sebenarnya. Nah, kamu kenapa dulu itu nggak langsung kerja saja? Kenapa harus capek-capek kuliah 3-4 tahun tuh ujung-ujungnya dari duit? Kan sekarang banyak dengan menggunakan wajah cantik iya bisa kerja di seperti sosmed atau lain sebagainya. Karena menurut saya cantik bukan hanya dari wajahnya sih Pak. Jadi karena papa emang dari kecil pernah bilang kayak gitu. Ini sih kata papa ya, perempuan tuh jangan cuma modal cantik aja, karena yang cantik aja semua orang bisa kok, tinggal di skincare. Sekarang banyak gak sih program kecantikan? Oh punya duit banyak, cantik bisa kamu beli. Sebenarnya orang-orang di sini perempuan tuh nggak ada yang nggak cantik, karena belum ada uangnya aja buat perawatan sebenarnya. Kalau kita lihat juga anak gelandangan yang sekarang jadi artis TikTok apa segala macam yang kayak itu siapa ya, dihina-hina jelek apa, sekarang cantik banget karena orangnya mau kan. Jadi sebenarnya poin lebihnya dari menjadi seorang perempuan itu bukan hanya cantik. Yang membedakannya apa? Karena kalau cantik semua udah sama. Yang membedakannya apa? Adalah isi kepala. Isi kepala tuh nggak hanya itu aja. Kalau muka ya hanya itu aja. Alis ya bentuknya sama. Orang nanti bisa aja bentuk alisnya gitu. Lipstick ya udah merah gitu. Apa-apa gitu kan. Cuma kalau isi kepala yang nggak itu aja kan itu yang bikin laki-laki atau bikin orang di sekitar kita lebih terpesona kan. Atau lebih, kalau Silvi sih lebih menggunakan kayak gitu. Cuman nggak juga mengesampingkan bahwa cantiknya rupa itu nggak penting, karena memang punya otak aja kita nggak punya penampilan yang orang bisa langsung lihat itu ya itu minus juga. Karena kadang kan orang bisa segan sama kita atau orang tuh bisa agak menginginkan kita karena dia mungkin melihat bahwa penampilannya itu agak rapi. Misalnya kayak kalau kita rapi kita ini orang kan mungkin, wih dia orang yang pendidikan, oh dia orang yang paham ya caranya memakai pakaian yang baik seperti apa. Jadi kan orang agak segan untuk bicara sama kita aja pun dia agak lebih hati-hati. Cuma ketika kita semrawut pakai baju, rambut acak-acakan apa segala macam, orang kadang kan nyepelin kita. Jadi penampilan itu hal yang penting, tapi si kepala yang enggak itu aja juga suatu hal yang bisa membedakan dan menjadi poin lebih dari seorang perempuan. Lebih tepatnya yang mewarisi genetik kecerdasan seorang anak dari seorang ibu. Ya betul, itu juga yang membuat saya menjadi acuan bahwa ya kenapa pendidikan itu penting. Karena perempuan kalau cuma modal cantik dibego-bego terus nanti Pak. Kan tahu emansipasi perempuan banyak kan pemimpin di perusahaan perempuan
Jadi di situ saya melihat bahwa perempuan itu harus punya karir, harus punya kayak ya brand yang memadai lah untuk bisa menjadi bersinar gitu.